Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsik abadan abada. Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis minal fitani sirri waswal bi i'tibari fikri wa qini syarra wasyawsi syaitan. Wajirna minhu ya Rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan liwajhil karim lillahi ta'ala sahihan fasihan baligon bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim alimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd, faqala al-musannifu radhiyallahu ta'ala fi maqalatihi wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi fi daraini amin. Wa huwa ibnu Utsman ibn Abbas ibn Utsmana min masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Al-hadis. Telah berkata yang mulia Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang sekarang telah atau sedang dipelajari oleh kita, yaitu kitab Nasoihul Ibad, untuk melanjutkan bahasan yang kemarin bahwasannya beliau itu hendak tabaruk ngalap berkah dengan pertama kali mendatangkan dua hadis yang mulia dan agung. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang telah diijazahkan. Pembahasan apa itu hadis dan ala kadarnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hadis telah kita bahas kemarin. Kemudian apa itu ijazah, itu pun telah dibahas kemarin. Yaitu yang dijasahkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikhu Muhammad Al-Khatibus Samiyu Summal Madaniyul Hambaliyu. Siapakah beliau itu?
Muhammadun, beliau itu adalah Muhammad, itu alam isimnya, itu nama aslinya. Dikarenakan nama, alam nama itu di dalam bab al-alam, bab nama, para ulama ahli grammar telah membagi menjadi 3 bagian. 1 alamul ismi, 2 alam kunyah, 3 alam laqab. Alamul ismi adalah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan inda wiladatih. Nama seseorang yang ditentukan di hari kelahirannya, itulah yang disebut dengan alam asma, alam isim. Nama asli, istilah orang Sunda mah meunang ngabubur beureum, ngabubur bodas. Mana nama aslinya? Muhammadun, itu nama aslinya. Kemudian ada lagi disebut alam kunyah, alamul kunyati. Nama yang disandarkan terhadap kata-kata tertentu. Apa itu kata-kata tertentu itu? Abun, umun, ibnun, ukhtun, akhun, dan kata-kata yang lainnya. Itu yang terkenal itu 4. Abun disandarkan kepada nama bapak, umun disandarkan kepada nama ibu, kemudian ibnun disandarkan kepada nama anaknya, kemudian ukhtun nama putrinya, kemudian akhun nama saudaranya. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Tidak cukup dengan memanggil nama aslinya. Bahkan di dalam keseharian itu yang populer itu alam kunyah, bukan alam aslinya, bukan nama aslinya. Seperti kita ya, mengenali sahabat perawi hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar. Kita itu tidak tahu siapa nama aslinya. Yang kita kenali adalah nama yang populer, yang masyhur, yang viral, yang sering disebutkan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Padahal ketiga nama yang tadi, nama aslinya sama, yaitu Abdullah. Nama aslinya sama, Abdullah. Rek Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, maka nama aslinya barang brolna gitu, meunang ngabubur beureum, ngabubur bodasna, istilah orang Sunda mah itu sama, namanya adalah Abdullah. Untuk memisahkannya maka disematkanlah kata ibnun. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Kemudian Abu Hurairah. Yang terkenal itu Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Itu aslinya Abdurrahman. Tapi yang populer adalah Abu Hurairah. Seakan-akan Abdurrahman itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Abu Hurairah. Itu alam kunyah. Kemudian yang ketiga, alam laqab, gelar, alam laqab, nama gelar. 1 nama asli, 2 nama yang disandarkan kepada kata-kata yang tadi. Abun, umun, ibnun, ukhtun, akhun. Kemudian yang ketiga alam laqab, gelar, nama gelar. Mana di sini? Al-allamah, asy-syaikhu, al-khatibu. Itu diantaranya. Kalau Imam Ghazali Hujjatul Islam. Ada Syekhul Islam, Imam Taqiyuddin, Jalaluddin. Itu bukan nama asli, itu gelar dan gelar. Nah, kemarin disebutkan bahwa Syekh Muhammad ini di sini dituliskan memiliki 2 gelar, 1 al-alamah, 2 asy-syaikh, 3 al-khatib.
Apa itu al-alamah? Al-allamun, orang yang berilmu. Tidak cukup dengan al-allamun, padahal dengan kata allamun itu ilmunya itu di atas rata-rata. Sagat likasroh, likasrotin fa'alun au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ilu fa'alun allamun. Nama Allah Ghaffarun. Ghaffarun yang maha pengampun. Ghafir anu ngahampura, gitu kan? Ghaffar yang sangat di dalam ampunannya, yang maha. Alimun, allamun, alimun yang berilmu, allamun yang sangat tinggi di dalam ilmunya. Kemudian tidak cukup dengan itu, ditambah tak marbutoh allamah, kan? Nah ini tak marbutoh itu lil mubalaghah. Lil mubalaghah itu sama menunjukkan kata yang sangat di atas rata-rata. Oleh sebab itu diartikan alimun jiddan, orang yang sangat berilmu, at-tabahhuru fi ilmihi, yang sangat melaut, luas, mendalam di dalam keilmuannya. Itu gelar yang pertama. Laqabnya asy-syaikhu. Kamari mampir soraan gitu. Ini aduh. Nah, hari ke-14 enak ke-15-nya. Aya tanagaan deui. Asy-syaikhu. Syekh itu menurut kebiasaan orang Arab adalah siapa saja dari kelompok laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang umurnya lebih dari 40 tahun. Taeta nurutkeun bahasa kebiasaan orang Arab, memanggilnya itu syekh. Tetapi kalau syekh di sini adalah tidak dibatasi dengan umur, karena syekh di sini adalah gelar. Man balago rutbatal padli walau sobiyan, itu tafsir definisi penjelasan syekh itu. Man siapa saja, balago yang telah nyampai, rutbatal fadli derajat yang utama. Keutamaannya ini dengan sebab ilmu diantaranya atau apa saja, terutama ilmu. Walau sobian, walaupun usianya di bawah 40 tahun gitu katakanlah, walau sobian, walau masih kecil. Nah itu syekh. Kemudian al-khotibu, al-khotib, al-khotoba yakhtubu khutbatan, gitu kan? Khotoba yahtibu atau yakhtubu khutbatan. Bahwa khotib, kalau khotib yang meminang. Oleh sebab itu pinangannya disebut khitbah. Kalau al-khotib pakai apa? Iya. Itu orang yang memberikan arahan. Yang khutbah. Oleh sebab itu masdarnya bukan khitbah tapi khutbah. Itu Tabu Haji. Jadi beliau itu yang mengijazahkan hadis atau dua hadis ini kepada yang mulia Syekh Nawawi memiliki 3 gelar ya yang disebutkan oleh pengarang. Yang pertama al-allamah, yang kedua asy-syaikh, yang ketiga al-khotib. Nah itu disebut alam laqab. Sekali lagi nama itu terbagi 3. Ada nama asli, nama yang disandarkan kepada kata-kata yang 4. Abun, umun, ibnun, ukhtun, akhun, ya. Kemudian ada nama gelar. Nama aslinya adalah Muhammad.
Kemudian alam kunyahnya adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Gelarnya Al-Allamah Asy-Syaikhu Al-Khatibu. Wahwa beliau itu adalah Ibnu Utsman. Nah, kalau misalnya mau ditarjih, dijelaskan, adakan lagi hamzahnya, hamzah naon? Hamzah wasol. Nan hamzah wasol teh tasbutu fil ibtida wa tasqutu fi darji, gitu ketentuan teh. Ada hamzahnya, ada harakatnya kalau berada di awal kata. Akan tetapi kalau berada di antara dua huruf hilang. Apanya? Hamzahnya. Tetapi kalau membacanya, menjelaskannya, gitu aja, munculkan wahwa beliau itu Ibnu, gitu kan? Susah atuh mau kumaha eta Ibnu. Kenapa diberi harakat kasroh? Tidak abnu, ubnu, tidak tuna we eta mah gitunya. Itu cek urang mah tidak tuna eta teh, tapi cek urang Arab mah lain kitu. Urang Arab oge nu ngarti, lain urang Arab nu teu ngaji. Tapi orang Arab yang ngaji. Al harfus sakin idza hurika bil kasra. Huruf yang sukun yang tidak berharakat apabila hendak atau ingin diberi harakat, beri harakat kasroh. Entong abnu, ubnu, ibnu. Wahwa Ibnu Utsman ibni Abbas. Utsman itu nama, termasuk isim goir munsharif yang tidak menerima tanwin. Kalau di penggal kata-katanya Ibnu Utsmanin tong gitu, tapi Ibnu Utsmana. Karena apa? Karena ini kan ada yang menghalang kemunsoripannya, yang menghalang harkat tanwinnya. Mana ziyadah alif nun, dikarenakan ada alif nun. Tetapi di sini diberi harakat kasroh lagi, kembali kepada posisi semulanya. Kenapa? Karena statusnya menjadi mudhof, gitu kan? Ayat tadi jadi naon? Mudhof ilaih Ibnu Utsmana. Tetapi karena menjadi mudhof, maka kecuali kalau diidopatkan keberadaannya menjadi mudhof, maka harakatnya itu diberi harakat kasroh lagi. Wa huwa Ibnu Utsman ibni Abbas ibni Utsmana. Beliau itu adalah putranya Utsman, Utsman putranya Abbas, Abbas putranya Utsman. Jadi ayahnya bernama Utsman, kakeknya bernama Abbas. Buyutna Utsman deui eta teh kitu. Ngan anu terakhir mah tong Utsmani, tapi Utsmana henti ya, detik sagede gentong. Min masyayikhihi. Beliau itu menerima dari guru-gurunya. Syaikhun dijamakan masyayikh atau suyukh. Masyayikhun, syaikhun asalnya saikhun, jadi syaikhun keun lah nya eta mah bagian aruli nu kitu mah. Ngelalna teh. Jadi bentuk pluralnya, jamaknya syaikhun satu orang guru, masyayikh beberapa orang guru. Nah, ini hadis ini bersumber dari beberapa orang guru yang diterima oleh Syekh Muhammad. Jadi beliau itu meriwayatkan hadis ini menerima bukan dari satu orang guru. Ya, gitu. Walaupun redaksinya sama. Muttasilan yang nyambung hadisnya itu yaitu ila Abi Daril Ghifari, ila Abi Darin kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dari kampung Al-Ghifari. Ghifari, nah, Indonesia.
Indonesiun, gitu, Malaysia, Malaysiun. Itu ya nisbat. Jadi untuk menunjukkan nama tempat, negeri itu biasanya memakai ya nisbat. Kecuali dalam kata wasi'a kursiyuhu itu bukan. Ini eta mah kursiun itu mah asli. Kursi eta mah. Jadi kalau misalnya tempat, madhab, contoh yang kemarin Al-Hambalin Asyamiyu, dari mana itu? Syria. Al-Madaniyu, nah Madinah. Al-Hanbaliyu, bukan dari Hambali itu namanya. Tapi madhabnya bermadhab Imam bin Hambal. Kenapa beliau itu bermadhab Imam Hambali? Karena madhab yang mendominasi di daerah Syria, Makkah, Madinah adalah madhab Hambali. Tak entong ngotot datang ke ditu mah gitunya gitu. Kudu wae madhab Syafi'i entong. Tabaruk we urang tabaruk ka ditu kan boga tempat. Imam Syafi'i, nah dalam apa penelitian teh disebutna naon? Riset. Lamun observasi mah objekna teh kelihatannya gitu. Lamun riset tulisan gitu. Nah, dalam bentuk riset menyusun qaul qadim, meneliti gitu catatan-catatan berkas-berkas peninggalan Imam Hanafi Sayyidul Fuqaha. Belum ada madhab, pencipta madhab itu adalah Imam Hanafi. Oleh sebab itu Imam Hanafi disebut Sayyidul Fuqaha, junjunan dari seluruh ulama ahli fikih. Yang pertama kali merumuskan ilmu fikih secara sistematik itu adalah Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i hendak menelusuri pendapat-pendapat Imam Hanafi. Ari Imam Syafi'i teh kapan di mana? Di Mesir Imam Syafi'i mah. Ya gitu. Sedangkan Imam Hanafi di mana? Di Irak. Jadi kudu kumaha tuh? Ka Irak ka ditu. Mun ayeuna meureun sakolepatnya gitu. Baheula mah aduh ripuh matak gitu ilmu-ilmuna teh manfaatna teh berkahna teh luar biasa. Karena perjuangannya pun luar biasa. Pungkur simkuring masantren gitu nya. Sabular goler saya nawe gitu. Kadang bantal teh parebut, tah bantal anu aya pulauan teh gitu. Teu sieun ieu jelema teh boga penyakit TBC henteu. Ya, pokoknya mah tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Walaupun itu tahu, ya, misalnya mun batuk sok aya ketihan gitu nya contohna. Teu kasieun. Tuang itu rerejeungan sakasar kitu. Itu berkah di antara berkah ilmu lah. Dan kita tidak terlalu fokus memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang penting ada jiwa kesatuannya, persatuannya di dalam diri itu. Sama-sama tolabul ilmi, bukan tolabul istri, tolabul ilmi. Eta. Tapi sekarang kan nyamannya Pak, nyaman sekarang. Ada kantin segala macam. Kemudian kalau di yang taratnya internasional ada laundry-nya gitunya yang menangani pakaian-pakaian yang sudah dipakai kan gitu. Baheula mah. Lain kitu eta teh. Ila Abi Darin, namanya adalah ini Abi Darin ya, Abi Darin. Berarti alam naon ieu? Alam kunyah karena disematkan dengan nama Abu. Kenapa Abi di sini? Oh, kapanan ini dalam kedudukan jar majrur. Ila Abi Darin. Al-Ghifari, tong Al-Ghifariyu, macana teh Al-Ghifari. Tah, sifatnya tina kata yang pertama ila Abidar. Al-Ghifari bernama Abu Dzar dari kampung Al-Ghifari, yaitu wilayah yang berada di antara perbatasan Makkah dan Madinah.
Konon katanya beliau itu pertama kali menjumpai Nabi memakan waktu 1 bulan. Jalan kaki merenya 1 bulan. Nah, nanti Mekah ke Madinah pakai kereta cepat 2,5 jam. Abu Darma sabaraha? Sabulan. Oh, urang dinya kene teh nya, minangkan urang Saudi kene. Ada urang mah kumaha? Orang Indonesia, urang mah orang lain orang Saudi. Kemudian latar belakangnya pun kurang bagus. Ya. Lahir dari kelompok begal, perampok, penyamun. Itu Al-Ghifariyu itu suatu kampung yang telah masyhur dengan kejahatannya. Serang perampok lah disebutkan. Tetapi ternyata istimewanya Allah, fadl Allah, kurnia Allah. Allah itu tidak melihat latar belakang, gitu kan ya? Ada abdi mah Pak Ustad, Bapak abdi mah begal, ya, tukang judi gitu, entong kehalangan dina masalah nyari ilmu mah, ya, keun orang atuh, ya, sugan orang teh jadi Al-Ghifari anu kadua gitulahnya katanya. Dan beliau itu terlibat pula dalam masalah perampokan, tetapi istimewanya merampoknya itu satu dari kalangan orang-orang yang memang kaya. Yang kedua, hasil rampokannya diberikan kepada orang-orang yang tidak boleh tidak temenang anggar gitu. Temenang. Iya. Kalau namanya budiman boleh, kalau maling budiman tidak boleh. Jadi tetap non budiman Pak itu, ya, gitu. Anggar we teu berbudi eta teh. Nah, dalam perjalanan Wali Songo ada siapa? Jaka Sahid, Raden Sahid, putranya Tumenggung Wilatikta, ya, itu wilayah Majapahit. Lahir saha? Jaka Sahid. Tuh, ari bapa nama saha? Wilatikta. Wilwo Tikto, nah Wilwo Tikto datang ke orang Sunda jadi Wilwa Tikta. Tapi kade orang Jawa teh tamas tah. Daranya gitu bahasa Arab dijawakeun la haula wala quwata entong. Tong saya namanya tong. La haula wala quwata entong. Tapi kalau kita dengar ya di dalam logat keseharian orang Betawi, alhamdulillah jadi alhamdulillah. Dia malah mah aya qiraat nu kitu mah qiraat Sabang gitu ngajarkeun alhamdulillah henteu. Nah, tah mah kabawakeun ku logatna we kitu. Nah, Majapahit sudah diganti nama menjadi Demak, gitu kan? Nah, pengaruh Islam sudah kuat. Kemudian berarti berada di bawah naungan kerajaan Islam daerah ieu teh. Ya, daerah Wilwatikta eta teh, Wilwatikto teh. Nah, diganti we namana jadi Abdurrahman tuh, ganti namana jadi Abdurrahman. Punya anak Raden Said atau Sahid ya? Raden Said ya. Raden Sahid. Beliau itu melihat kesemena-menaan aparat pemerintah, baik yang di atas sampai yang di bawah, terhadap orang-orang yang miskin, terutama di dalam menentukan pajak, tidak pandang bulu. Derajat nu kumaha wae kitu kudu mayar pajak eta teh pan. Ka nagara teh. Hatena teh memberontak nya Jaka Sahid teh akhirna kumaha? Jelema-jelema nu baleunghar di dinya dirampok ban kitu. Hasil rampoganana kumaha? Dibagikeun. Nah, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, nah, Raden Jaka Sahid ini terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Nah, ini mirip ini Abdullah Al-Ghifari.
Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu 281 kalau nggak salah. 281 hadis. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhu kepadanya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima, di dalam hadis yarwi, yang telah meriwayatkan Rasul akan hadis tersebut an rabbihi azza wa jalla, dari Tuhannya yang maha gagah dan yang maha agung. Nah, disebut hadis naon cenah? Qudsi. Jadi hadis itu menurut sandarannya tadi aya non kamari teh aya hadis non marfu yang disandarkan kepada Nabi, kemudian mauquf, maktu, kesemuanya berlaku, awasnya karena orang-orangnya dipilih oleh Allah. Tidak usah dijelaskan lagi. Nah, sababna ke bakal beak waktu nanti. Kemudian hadis marfu itu, katanya hadis marfu itu ada yang disandarkan langsung kepada Nabi, ada yang disandarkan kepada Allah. Yang disandarkan kepada Nabi disebut nabawi gitu. Nah, aya gandingan hadis naon? Al hadisun nabawiyah. Ya. Lamun satu hadis al hadisun nabawiyyi, al hadisun nabawiyyu punten, al hadisun nabawiyyu. Hadis yang bersumber dari Nabi. Bisa dengan ilham, ijtihad, gitu kan? Ilham yang diberikan oleh Allah, ijtihad pun sama, itu anugerah Allah. Karena ijtihad pun intinya ilham dari Allah. Kesemuanya wahyu itu tetap. Secara umum, walaupun itu tidak masuk terhadap Al-Quran, dimasukkan ke dalam mushaf, itu tetap melalui wahyu. Cuman jalan-jalannya wahyu tersebut ada yang melalui ilham, jalur natanya, mimpi, atau hasil ijtihad Rasul sendiri. Kemarin dijelaskan bahwa kalau Al-Quran dari segi lafad, kata, maupun makna langsung dari Allah. Kalau hadis, nah, maknanya dari Allah, lapadnya, ungkapannya, redaksinya terserah Nabi. Jadi kalau kita melihat redaksi hadis itu, walaupun maksudnya sama, tetapi ungkapannya berbeda-beda, wajar. Sabab naon Allah nyerenkeun, ya, gitu kan? Untuk mengungkapkannya dengan bahasa Nabi sendiri. Idza matabnu adama, idza matabnul insan, idza matabnul insanu, idza matabnu adama, idza matal abdu. Apabila anak Adam meninggal, apabila seseorang meninggal, apabila hamba Allah meninggal, kadituna sarwanya. Nah itu. Kan ada lain Quran. Quran itu ada etika yang khusus, tapi kalau hadis tidak. Dan kalau Quran disengaja ataupun tidak diniatkan ibadah, nawaitu qiraat al-Qur'an taqarruban contohnya gitu. Atau biasa langsung maca Quran, itu tetapnya bukan nilai nawan, punya nilai ibadah, diberi pahala. Kalau hadis tidak, hadis itu rek hadis naon we, rek hadis nabawi, rek hadis qudsi, derajatna marfu, naon deui, mauquf, maktu, terserah. Nah, adanya pahala itu adalah dari penghormatan kita, takzim kita terhadap hadis. Di antaranya hormat takdim terhadap hadis itu mempelajari kandungan nah seperti ini gitu. Walaupun terserah muatannya, mau muatan non fikih seperti Sunan Abu Dawud, lamun urang rek neangan kitunya, nah, hadis anu bermuatan fikih entong neangan saja Abu Dawud lah kitunya, itu pasti itu muatanna hadis wungkul, hadis non bermuatan ilmu fikih. Lamun tasawuf mah ya tuh nasoyul ibad deketnya, nasoyul ibad. Nah ini hadis qudsi. Jadi hadis itu yang marfu itu ada yang disandarkan kepada Nabi, hasil ijtihad Nabi, ilham dari Allah, kemudian ada yang disandarkan kepada Allah. Mana bieu teh? Syekh Jurjani ini.
Hadis qudsi itu adalah ikhbarun anillahi ta'ala nabiyahu. Hadis informasi beja katanya, informasi dari Allah terhadap nabinya bisa melalui mimpi, ar-ru'ya gitu. Kalau ar-ru'yu berpikir, ar-ru'ya melihat di dalam ar-ru'yat. Nah, melihat secara visualisasi dengan mata ini. Melihat dengan mata ini langsung ar-ru'yat. Melihat dengan hati ar-ru'yu. Melihat di dalam mimpi ar-ru'yu, ar-ru'yatu melihat langsung. Kemudian ar-ru'ya melihat di dalam ar-ru'yu atau ar-ru'ya adalah melihat dengan pandangan hati. Nah, ar-ru'ya. Nah, kemudian hadis itu, nah firman Allah tersebutnya jalurnya melalui mimpi atau ilham, maknanya dari Allah, kemudian masalah talafudnya, alfadnya, pengungkapannya terserah kepada Nabi, yaitu yang namanya hadis, baik itu hadis nabawi ataupun hadis qudsi. Cuman perbedaannya kalau hadis Nabi itu langsung itu hasil ijtihad dan ilham, kalau hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah. Dan biasanya kalau hadis qudsi itu biasanya itu mayoritas awal pertamanya itu pakai ya nida, yabna Adam, ya ibadi, itu kebanyakan seperti itu. Bima di dalam hadis yarwi yang telah meriwayatkan hi akan hadis tersebut an rabbihi bersumber dari Tuhannya azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung. Qala telah berfirman ta'ala Allahu ta'ala di dalam hadis qudsinya. Nama lain hadis qudsi itu adalah hadis ilahi, hadis robani, nah hadis qudsi. Jadi ada tiganya. Bisa disebut al-hadisul qudsiyu, bisa disebut al-hadisul robaniyu, bisa disebut al-hadisul ilahiyu. Maknanya sama, hadis yang bersumber dari Allah, bukan Al-Quran, walaupun itu firman Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kenapa hamba-hambaku? Kan bentuknya jamak. Abdun, abdani, ibadun. Awas, berarti kalimatnya naon? Masdarnya, gitu kan? Masdar. Kalau isim fa'ilna kumaha? Abidun. Engke kumaha bentuk jamakna? Ubadun. Tetapi makna masdar ini sering dimaknai isim fa'il eta teh. Ya, itu pelaku gitu. Abdun, seorang hamba, ahli ibadah katakanlah. Ya ibadi, dan kata abdun ini berlaku bagi manusia, jin, malaikat sama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu, telah mengharamkan az-zulma, perbuatan aniaya, ala nafsi, terhadap diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu, oleh sebab itu maka aku jadikan kezaliman ini bainakum, di antara kamu, muharraman, diharamkan pula. Sebelum Allah mengharamkan kezaliman terhadap kita, maka terlebih dahulu Allah mencontohkannya. Oleh sebab itu kalau kita terkena musibat, bencana, apapun lah bentuknya gitu, tidak ada istilah Allah mendolimi kita, bukan ya gitu. Bukan teu aya istilah Allah zalim. Urang menakan teu dina Asmaul Husna az-zalimu teu aya nya. Oh, teu aya. Nah, sebelum mengharamkan penganiayaan terhadap kita, maka terlebih dahulu Allah mengharamkan pada dirinya. Oleh sebab itu maka Nabi menganjurkan takhallaqu bi akhlaqillahi. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak-akhlaknya Allah. Sebelum Allah melarang, Allah praktek terlebih dahulu kan gitu.
Ari urang mah pribados baik itu terutami. Kadang-kadang ada ketentuan-ketentuan hukum yang kita tahu kita melanggarnya. Atau kita belum bisa mempraktekannya, mengamalkannya, kita mengajarkannya karena dituntut kan kita itunya. Profesi orang sebagai naon, ustad, jangan disebut ku batur teh ustad. Piraku kudu nerangkeun nu lain-lain sok sanajan can cocok atawa can sesuai eta teh nya. Jeung kebiasaan orang gitu. Tapi anger menang peunteunnya, menang peunteun anger. Mandala ala khairin kafailihi pan gitu. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan terhadap orang lain kafailihi, maka seperti orang yang mengerjakannya. Berarti punya nilai gitunya karena menunjukkan, karena memberikan arahan untuk berbuat baik terhadap orang lain walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Tetapi tetap itu tidak berhenti sampai sana. Kalau itu menuntut kepada kita, ahli kitab, orang-orang yang mengerti kitab, para ustadz, para kiai, para ajengan, sebelum menyampaikan kepada orang lain, hendaklah kita yang menjadi contohnya. Karena ada teguran Allah. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Kenapa kalian suka menyuruh kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, berbuat baik, sedangkan kamu melupakan dirimu afala taqilun. Allah itu menegurnya. Afala taqilun, apakah kamu itu tidak berakal? Berarti sok sanajan urang boga ilmu, pinuh ku ilmu, teu daek amal mah sajajar jeung nu teu boga ilmu eta teh kitu. Kritikan dari Allah, teguran dari Allah supaya orang teu entong kitu. Tapi tetap hadis yang tadi berlakunya, tetap hadis yang tadi itu berlaku. Allah itu tidak membatasi kebaikan. Di dalam fidyah satu mud kumaha lamun sakarung tong dihalangan, bahkan bikeun teh ka panitia zakat tong kanu sajan ka Al-Ihwan kan dibikin. Abdi Pak Ustad moal samudnya moal 3 4 reter rek sakumaha cenah? Sakarung. Paman tatawaa nan khairan bahwa khairun ta eta dalilna. Paman tatawaa khairan bahwa zakat kitunya moal 2,5%. Abdi Pak Ustad rek 40% saur Pak Komar teh mangga kitunya. Paman tatawaa khairan bahwa khairun lahu. Allah itu tidak membatasi hal-hal yang baik. Silahkan kitunya. Paman barang siapa tatawa yang hendak berbuat tatawu bahwa khairun lahu, maka nilai tatawu tersebut, kebaikan tersebut akan dirasakan, akan balik kepada orang yang berbuat baik tadi. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyibasnya umran tawila badanan sahiha taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Rabbana zidna ilma wal hikmah bis solihin. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.